Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya di sini akan mempresentasikan bagaimana cara membuat web dengan menggunakan Flexbox di CSS di aplikasi Visual Studio Code. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasinya ya. Nah, tampilannya seperti ini kurang lebih. Kita pilih aja new window supaya mempermudah ya. Nah, untuk tampilan di belakangnya kita close aja. Nah, ini tampilan window yang baru. Selanjutnya kita pilih new file. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita perbesar aja. Oke, selanjutnya kita buat folder HTML untuk memasukkan konten yang ingin kita buat. Kita ketikkan aja index.html. Kemudian kita save. Untuk menyimpannya bebas ya, mau di mana, menyesuaikan aja. Oke, saya pilih di ini folder web Flexbox. Kita rubah namanya dulu, index.html. Kemudian di save. Nah, filenya sudah tersimpan ya. File HTML sudah tersimpan. Kemudian kita buat file baru lagi. Kita buat file baru. Kita ketikkan namanya style.css. Ini file CSS nya untuk mendesain web yang ingin kita buat. Kita save lagi. Style.css kita simpan di folder yang sama dengan file HTML tadi. Save. Oke, file CSS nya sudah jadi. Nah, sebenarnya konten apa sih yang ingin coba kita buat? Nah, kontennya itu contohnya seperti ini. Nah, konten dengan menggunakan Flexbox ya. Kontennya kotak-kotak kayak gini, kontainer. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memasukkan kontennya di folder HTML. Nah, untuk membuat tag-tag di HTML ini seperti head, body, cukup kita gunakan embed tanda seru ya. Shift ketik tanda seru, kemudian kita enter aja. Nah, langsung dibuatkan properti yang diperlukan untuk membuat web seperti head maupun body, langsung otomatis. Oke, selanjutnya kita buat aja title, judulnya tampilan Flexbox. Oke. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat link supaya folder HTML ini terhubung dengan folder CSS. Cara membuatnya, ketik aja link. Nah, maka akan muncul beberapa pilihan. Pilih aja
link CSS, enter. Oke, linknya sudah selesai. Selanjutnya apa yang kita buat? Selanjutnya kita buat konten tadi ya, konten yang ingin kita buat ini dia kontennya. Nah, kontennya ini terdiri dari beberapa kotak, kemudian ada kotak-kotak di dalam kotak. Kita sebut aja kotaknya ini kontainer. Nah, dalamnya ini ada elemen. Untuk kontainer 1 ini ada 1 elemen, kontainer 2 tidak punya, kontainer 3 tidak punya elemen, kontainer 4 ada 3 elemen, kontainer 5 ini ada 3 elemen juga, kontainer 6 ada 2 elemen. Oke, lanjut biar cepat ya. Nah, bagaimana cara membuat kontainer-kontainer itu? Kita masukkan dulu kontennya di sini dengan cara ketik tag div, pilih aja div. Div ini fungsinya multifungsi ya, dia memasukkan beberapa divisi. Kita klik aja divisinya kelas, langsung muncul kelas. Oke, langsung muncul kelas, kita enter aja, enter. Nah, untuk kontainer pertama kita buat aja namanya kontainer 1. Buatnya ini tidak boleh di luar sini ya, tidak boleh di luar sini, tapi buatnya itu harus berada di dalam div, di dalam kurung tanda panah ini. Oke, karena di kontainer 1 ada 1 elemen, maka kita buat di dalamnya itu div lagi. Berarti ada div di dalam div, artinya ada elemen dalam kontainer. Ketik aja div, enter. Kemudian kita masukkan divisinya kelas, kita ketik namanya elemen 1 karena cuma ada 1 elemen. Oke, untuk kontainer pertama kontennya udah siap. Kita save. Jangan lupa setiap kali membuat konten itu kita save terlebih dahulu supaya bisa tampil nanti di Windows ya. Oke, kita save, bisa juga ctrls ya, save. Oke, selanjutnya kita desain. Ini tadi konten kita tadi, kontainer tadi kita desain di style CSS. Nah, bagaimana cara mendesainnya? Kita panggil aja dengan simbol titik. Karena namanya tadi kontainer 1, maka kita buat kontainer 1. Kontainer 1. Selanjutnya ketik tanda buka kurung kurawal, kemudian enter. Itu artinya style CSS ini sedang memanggil kontainer 1 di index.html untuk didesainnya. Nah, di CSS ini propertinya apa saja yang bisa kita gunakan, yang harus kita gunakan. Nah, properti pertama yang kita gunakan untuk mendesain konten tadi, yang pertama kita gunakan itu width nih. Ini untuk lebar ya, panjang dan lebar, width dan height. Untuk lebarnya kita lihat dulu kontennya. Nah, seperti ini kontennya. Kita buat aja lebarnya 1000 pixel. Oke, selanjutnya propertinya height, langsung muncul, enter aja. Height kita buat aja 80, menyesuaikan aja ya ukurannya, bagaimana cocoknya lah, bagaimana cantiknya. Oke, kita lanjut membuat flexbox saya. Maaf, tadi videonya saya cut karena ada keperluan.
maaf juga karena bajunya berubah ya, tapi orangnya enggak. Oke, lanjut. Properti yang kita gunakan yaitu margin. Kita ketik aja margin. Margin ini fungsinya untuk membuat jarak antar kontainer. Jadi kontainer dan kontainer itu memiliki jarak nantinya. Contohnya seperti ini. Kontainer 1 dan kontainer 2 memiliki jarak. Oke, langsung aja. Karena kontainernya masih 1, jadi kita buat 0 pixel aja. 0 pixel auto. Oke, lanjut. Properti berikutnya padding. Padding ini muncul. Paddingnya ini fungsinya untuk membuat jarak elemen dengan kontainer. Jadi ada elemen dalam kontainer. Nah, untuk membuat ruangnya kita gunakan padding. Kita gunakan di kontainernya 0 pixel. Oke, selanjutnya properti yang kita gunakan itu border. Border ini fungsinya untuk membuat garis utama ya. Bordernya kita buat 10 pixel, warnanya hitam. Oke, properti berikutnya yang kita gunakan itu display. Display ini untuk membuat elemen sejajar. Kita pilih yang flex supaya elemennya sejajar ke samping. Oke, lanjut. Properti yang kita gunakan itu justify content. Nah, properti ini fungsinya untuk membuat jarak antar elemen kiri kanan itu sama, jadi dia lebih fleksibel. Kita pilih yang center supaya dia tampil di tengah. Oke, lanjut. Properti yang kita gunakan box sizing. Nah, box sizing ini fungsinya untuk menampilkan nilai dari padding dan border, juga termasuk nilai width dan height. Box sizingnya kita pilih border box. Oke, selanjutnya properti yang digunakan yaitu background color untuk mewarnai elemen atau kontainernya. Kita pilih warna Bollywood, bebas ya untuk warnanya, menyesuaikan aja karena konten kita seperti ini, jadi ya bebas lah. Selanjutnya properti yang kita gunakan yaitu border radius. Border radius ini fungsinya untuk membuat garis selengkung pada sudut kontainer kita, pada sudut elemen atau kotak yang kita buat. Jadi untuk kotak yang pertama atau kontainer pertama kita buat 0 pixel aja. 0 pixel. Nah, setelah itu kita save. Kita coba lihat tampilannya. Caranya itu buka folder. Nah, ini ya. Open index. Nah, tampilannya itu seperti ini. Jadi ya hampir sama ya sama konten yang kita buat ini. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, lanjut aja biar cepat. Balik lagi ke indeks HTML-nya, kita membuat elemen yang ada di dalam kontainer ini. Oke, kita masukkan kontennya dengan cara menggunakan tag div. Div, enter, masukkan kelasnya. Kita buat nama. Oh, salah ya teman-teman. Untuk div elemennya sudah kita buat.
Maaf ya, agak bising. Jadi langsung ke CSS nya aja, kita copy aja, ini untuk membuat elemen di dalam kontainer satu ya. Cara memanggilnya sama ya, titik kontainer satu, cuman bedanya kita buat div. Ini khusus untuk elemennya. Selanjutnya buka kurung berawal, enter. Oke, langsung kita masukkan aja. Nah, ini dia. Oke, ini konten yang kita buat, jadi ukurannya menyesuaikan aja. Oke, di sini kita buat 500 pixel, untuk height-nya 60, marginnya 10, kemudian warna kita pilih beda ya, karena elemen dalam kontainer, jadi kita pilih beda warnanya, bebas saja, saya pilih giant. Untuk border radius kita buat 10 pixel. Oke, save. Langsung kita lihat aja, kita refresh gimana hasilnya. Nah, ini dia hasilnya, hampir sama ya sama kontennya yang kita buat. Ini dia. Oke, lanjut aja kita ke kontainer yang kedua. Ini kontainer udah dibuat, langsung aja kita styling di CSS. Kita pasti aja yang tadi, ini kita ganti jadi kontainer 2. Untuk ukuran menyesuaikan ya sama konten yang ingin dibuat. Di sini ukurannya kita buat 1000 pixel. Untuk height-nya kita buat 400, marginnya 20, paddingnya tidak ada ya, padding 0 pixel. Untuk warna kita buat giant, sama seperti elemen tadi, supaya beda dengan konten pertama. Border radius 0 pixel. Oke, kita save lagi, kita coba tampilkan. Nah, ini contoh tampilannya kejauhan ya, kita buat marginnya 10 aja, 10. Save. Ingat, ketika kita membuat konten itu selalu di save. Oke, coba kita refresh lagi. Nah, lebih dekat. Oke, lanjut untuk konten berikutnya, kita buat kontainer ketiga. Ini kontainer ketiga, kita buat kontennya di HTML. Langsung kita copy aja. Kita ganti jadi kontainer 3. Oke, kita save. Langsung kita styling, kita style. Sini kita copy aja cepat, kita copy kemudian paste. Oke, kita ganti jadi kontainer 3. Untuk ukuran menyesuaikan ya, sesuai konten yang ingin dibuat.
kita buat widthnya untuk kontainer 3, widthnya 600, heightnya 80, untuk margin 20, padding 0 pixel, border 10. Kita buat background colornya sama seperti elemen tadi. Background color ini ya, Bollywood. Enter. Oke. Border radiusnya kita buat 10 aja. Oke, kita save. Kita lihat lagi hasilnya ya. Nah, sudah kelihatan hasilnya untuk kontainer yang ketiga. Lanjut kontainer yang keempat. Nah, untuk kontainer yang keempat ini memiliki 3 elemen di dalamnya. Jadi cara membuat kontennya itu ada 3 elemen di dalamnya. Oke. Kita copy aja ini. Ini juga supaya lebih cepat ya. Ada 3 elemen, jadi kita buat 3 di kontainer 4. Ini kita ganti jadi kontainer 4. Ini elemen 1, kemudian elemen 2, terakhir elemen 3. Oke, kita save. Lanjut ke style CSS nya, kita styling. Kita copy aja yang di atas karena mirip ya, karena kontainernya memiliki elemen, jadi kita copy aja kontainer 1. Kita copy kontainer 1 ini, kita copy kita pasti ada. Oke, ini kita ganti jadi kontainer 4. Ukuran menyesuaikan ya. Nih, kontainer 4. Ukuran widthnya untuk kontainer 4 itu 800, heightnya 400, untuk margin 20 ya, padding 0 pixel, bordernya 10 pixel, kemudian display flex, border radius 10, warnanya tetap Bollywood 10. Oke, lanjut ke elemennya. Elemennya itu kita buat 200, untuk heightnya 320, untuk marginnya kita buat marginnya 40, padding 10, kemudian dah selesai. Kita save, kita coba lihat dulu hasilnya. Elemennya belum muncul ya. Oh, maaf teman-teman, ini belum kita ganti jadi kontainer 4. Kita ganti jadi kontainer 4 dulu.
Kita save lagi, kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini ya kontennya, sesuai dengan konten yang kita buat nih. Oke, lanjut biar cepat ke kontainer yang kelima. Kita copy aja karena sama ya, kontainer 5 juga memiliki 3 elemen dalamnya, hanya beda ukurannya aja. Kita copy, kemudian kita paste, kita ganti jadi kontainer 5, kita save. Oke, lanjut ke style CSS. Kembali di sini kita copy aja, sama kayak kontainer keempat tadi. Copy, kita paste di bawah, paste. Kita ganti aja di konten 5. Oke, kontainer 5. Untuk ukuran sesuai konten, kita buat dia 700 pixel. Untuk height-nya 100, margin 20, marginnya 20, padding 0 pixel, border pas ya. Oke, lanjut ke elemennya. Elemennya ukurannya 150 pixel, height-nya 80. Untuk margin 10 aja, marginnya 10. Kemudian paddingnya 20, border tetap, warna tetap, border radiusnya juga tetap. Kita save, kemudian kita save, kemudian coba kita tampilkan. Nah, ini sudah tampil untuk kontainer yang kelima, seperti yang di konten ya, seperti yang dicontoh. Nah, ini dia. Lanjut aja kita buat kontainer terakhir, yaitu kontainer ke-6. Ada 2 elemen di dalamnya. Lanjut, kembali kita ke HTML nya, kita copy aja yang tadi, copy, paste. Karena ada 2 elemen, maka elemen yang ketiga ini kita dihapus saja. Dihapus, ini diganti jadi kontainer 6. Kita save. Oke, ke style CSS langsung kita styling, copy dari kontainer yang di atas supaya lebih cepat. Copy, kemudian paste, ganti jadi kontainer 6. Oke, ukurannya untuk width kontainer ke-6 1000 pixel. Untuk height-nya 300 pixel. Marginnya kita buat 10 pixel. Padding 0 pixel. Kemudian warna tetap, border radiusnya kita buat 0 pixel. Oke, lanjut ke elemen yang ada di kontainer 6. Elemennya width-nya kita buat 400, height-nya 260.
marginnya 20, untuk padding 10, dan border radiusnya kita buat 10. Kita langsung kita save aja. Kita coba tampilkan di browser. Belum tampil ya. Sebentar ya teman-teman, masih belum bisa tampil. Oke, kita coba save ulang. Kita coba tampilkan. Oh, ternyata sudah tampil. Nah, inilah kontainer yang ke-6. Seperti contoh ya. Kita lihat dari atas, tampilannya hampir sama dengan contoh. Oke teman-teman, itulah cara menggunakan Flexbox di CSS untuk membuat konten di web dengan menggunakan aplikasi Visual Audio Code ya. Nah, sekian dari saya, mohon kritik dan sarannya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.